Halo, kembali lagi di Bina Swakarya TV. Di sini aku sedang bersama Budi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai stunting dan bagaimana cara mengukur tinggi tubuh untuk menentukan apabila ada yang terindikasi stunting serta indikator-indikator untuk menentukan kesehatan anak. Nah, kalian pasti sudah mendengar istilah stunting. Kira-kira nih, ada yang tahu tidak stunting itu apa? Singkatnya, stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya, akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Jadi, anak yang stunting itu cenderung lebih kerdil dibanding anak usianya. Ini pada umumnya disebabkan kekurangan gizi secara kronis atau terus-menerus terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Tentu ini menjadi sesuatu yang buruk ya, karena stunting selain tinggi badan yang kurang, juga dapat menyebabkan gangguan belajar, gangguan tumbuh kembang, hingga sering sakit. Untuk itu, kita harus mencegah stunting. Nah, bagaimana nih cara mencegah stunting? A. Aktif minum tablet tambah darah. Yang pertama, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri 1 tablet seminggu sekali. Yang kedua, konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil 1 tablet setiap hari, minimal 90 tablet selama kehamilan. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Periksa kehamilan minimal 6 kali, 2 kali oleh dokter menggunakan USG. C. Cukupi konsumsi protein hewani. Konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan. Datang dan lakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta imunisasi balita ke posyandu setiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. ASI eksklusif selama 6 bulan dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Nah, setelah mengetahui apa itu stunting dan cara pencegahannya, kita harus mengetahui cara mengukur badan anak-anak untuk mendeteksi stunting dan kelainan lainnya. Ingat, ini merupakan cara yang dapat dilakukan bagi anak-anak dengan usia lebih dari 2 tahun. Pertama, pilih bidang vertikal yang datar, misalnya tembok atau bidang pengukuran lainnya. Yang kedua, pasang microtoys dengan cara meletakkan di dasar lantai, kemudian tarik ujung meteran hingga 2 meter ke atas. Yang ketiga, pasang penguat seperti paku dan lakban pada ujung microtoys. Keempat, mintalah subjek yang akan diukur untuk melepaskan alas kaki, sepatu, dan kaos kaki, dan longgarkan ikatan rambut bila ada. Yang kelima, persilahkan subjek untuk berdiri tepat di bawah microtoys. Yang keenam, pastikan subjek berdiri tegap, pandangan lurus ke depan, kedua lengan berada di samping, posisi lutut tegak atau tidak menekuk, dan telapak tangan menghadap ke paha, posisi siap. Yang ketujuh, kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit menempel pada bidang vertikal atau tembok atau dinding dan subjek dalam keadaan rileks. Kedelapan, turunkan microtoys hingga mengenai atau menyentuh rambut subjek. Kesembilan, catat hasil pengukuran. Setelah itu, catat hasil pengukuran, usia, serta jenis kelamin dari anak tersebut untuk melihat anak tersebut itu stunting atau tidak. Masukkan ke growth chart dari CDC yang akan ditampilkan. Saya berikan contoh. Budi saat ini berusia 4 tahun dengan tinggi 1 cm. Jika kita tarik garis pada chart, maka untuk usia dan tinggi seperti akan masuk ke antara persentil 25 dan 50, itu termasuk normal. Seseorang dinyatakan pendek dan berpotensi stunting apabila hasil persamaan pada chart berada pada di bawah persentil 5. Nah, setelah kita mengukur tinggi badan, kita dapat pula mengukur berat badan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menimbang berat badan. Yang pertama, pengukuran berat badan hendaknya dilakukan setelah sisa-sisa makanan di perut kosong dan sebelum makan. Yang kedua, letakkan alat timbangan berat badan di tempat yang datar. Yang ketiga, sebelum melakukan penimbangan, hendaknya timbangan digital atau jarum dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan berat standar. Setelah alat siap, mintalah subjek
untuk melepaskan alas kaki, aksesoris yang digunakan, dan pakaian luar seperti jaket. Yang kelima, setelah itu mintalah subjek untuk naik ke atas timbangan, kemudian berdiri tegak pada bagian tengah timbangan dengan pandangan lurus ke depan. Yang keenam, pastikan pula subjek dalam keadaan rileks atau tidak bergerak-gerak. Yang ketujuh, catat hasil pengukuran dalam satuan kilogram. Setelah itu, catat hasil pengukuran, usia, serta jenis kelamin dari anak tersebut. Untuk klasifikasi apakah anak tersebut termasuk ke dalam kondisi underweight atau obesitas, maka diperlukan pula data tinggi badan untuk menghitung IMT atau indeks massa tubuh. Saya berikan contoh. Budi saat ini berusia 4 tahun dengan tinggi 100 cm, serta hasil timbang sebesar 15 kg. Untuk menentukan apakah dia obesitas atau kurang atau cukup, maka perlu dihitung IMT. Rumus IMT adalah IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan. Setelah dihitung rumus IMT, yang didapat adalah 15. Setelah kita dapatkan hasil IMT, masukkan ke growth chart CDC untuk laki-laki. Hasil menunjukkan IMT berada di persentil 28, maka dapat disebut normal. Berikut adalah klasifikasi IMT. Kurang dari 5 persentil itu kurang atau underweight, 5-85 persentil itu normal, 85-95 persentil itu kelebihan atau overweight, dan 95 persentil ke atas itu obesitas. Sekian video mengenai stunting dan pengukuran dasar pada anak-anak. Terus pantau perkembangan anak ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan lupa, terapkan pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan bergizi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta sering cek kesehatan secara berkala ya. Apabila ada hasil yang tidak normal atau semestinya, atau mungkin ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya kepada petugas kesehatan yang berwenang. Saya dan Budi pamit ya. See you!